Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi' wal Arba'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi karamatihi fi asma'ihi wa tawalihi. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. War-Rabi'u utawi kang kaping 4. Warabi'u utawi kang kaping 4 wal arba'una lan 40. Iku al-inkahu ngrapekake. Iku al-inkahu ngrapekake. Fa idza a'anta mongko tatkalane nulungi sira. Fa idza a'anta mongko tatkalane nulungi sira man ing wong yuridu kang ngarepake sapa man, yuridu kang ngarepake sapa man an-nikah ing nikah. Fa anta mongko utawi sira iku naibullahi penggantine Gusti Allah. Iku naibullahi penggantine Gusti Allah fi aunihi ing dalem oleh nulungi ing man. Fa inna aunahu mongko sak temene mongko setuhune nulungi man mongko setuhune nulungi man yuridun nikah. Mongko setuhune nulungi man yuridun nikah wa aunal mujahidi lan nulungi wong kang perang wal haji lan haji. Iku hakun hak alallahi kang wajib ing atase Gusti Allah. Ta'ala halih maha luhur Allah. Faman mongko utawi sapa wonge iku a'anahum nulungi sapa man ing as-salasah. As-salasah niku napa? Ya nikah, mujahid, kemudian haji. Paman mongko utawi sapa wonge iku a'anahum nulungi sapa man ing as-salasah. Faqat mongko temen-temen ada nekani sapa man anillahi saking atas namane Gusti Allah ma ing barang au jabahu kang majibake ing ma sapa Allahu Gusti Allah ala nafsihi ing atase awak dhewe Allah lahum ketuwe as-salasa Yang ke-44 adalah inkah, al-inkahu, menikahkan. Ketika engkau dimintai pertolongan, ada seseorang yang minta tolong kepadamu, sementara engkau bisa memberikan pertolongan, sementara engkau bisa memberikan bantuan, apalagi dalam hal urusan menikah.
ketika ada seseorang yang sudah pengen menikah, sudah cocok dengan calonnya, sudah cocok semuanya, sudah mantap. Ketika mereka minta bantuan untuk dibantu dalam hal urusan pernikahannya, sementara kita bisa membantunya, maka wajib bagi kita untuk membantu proses pernikahannya. Jadi siapapun itu yang membutuhkan bantuan kita, selagi kita itu memang bisa membantunya, maka wajib bagi kita untuk memberikan bantuan kepadanya. Kenapa? Karena dikatakan di sini fa anta naibullahi fi aunihi. Karena kita itu sebagai penggantinya Allah dalam hal memberikan bantuan ini. Jadi kalau misalkan ada orang yang butuh bantuan, kok kita itu bisa membantunya, ya kita harus membantu. Jangan kemudian berpura-pura tidak bisa membantu. Selama kita bisa membantu, mari dibantu urusannya. Apalagi kalau ini urusannya adalah syariat, pengen nikah, kemudian mujahid, jihad, urusan jihad, kemudian haji. Ketika orang tersebut membutuhkan bantuan kita, maka segeralah kita bantu selama kita memang bisa membantu. Jadi sing wis ingin menikah tenanan, terus jodone ya wis ada, ya wis mantep, ya wis cocok, ya ayo dibantu. Jangan kemudian sebagai temannya kita tidak mau membantu. Apalagi ya berpura-pura saja, atau malah berusaha menghalang-halangi, atau bahkan yang lebih parah adalah merebutnya. Nah, niki tidak boleh. Wis mantep kok mau dihalang-halangi, lah apalagi direbut. Nah, ada kan kasus kayak gitu? Ada. Jadi yang seperti ini tidak boleh. Jadi kalau memang kita bisa membantu, yuk dibantu. Dalam tiga hal ini tadi, dijelaskan. Nopo yang pertama, ketika nikah, ketika sudah mantap, pengen nikah, pengen wis tenanan, ya dibantu. Bagaimana supaya urusan pernikahannya itu bisa berjalan, sampai ya akad nikah. Termasuk juga haji, dan juga jihad. Ya, kenapa kok haji itu juga? Iya, karena tiga hal ini itu sebagai bentuk naibullahi, pengganti Allah dalam hal menolong urusan seperti ini. Karena ini semuanya adalah urusan-urusan yang berhubungan dengan syariat. Jadi selama itu tidak berhubungan dengan kemaksiatan, maka kita juga harus membantunya. Kenapa haji perlu dibantu? Karena haji itu juga pengagungan. Jadi haji itu adalah tamune Gusti Allah, kan begitu. Kita pergi haji itu berarti kita menjadi tamunya Allah. Maka ketika ada orang yang meminta pertolongan, bagaimana nanti supaya kita itu proses hajinya itu bisa berjalan dengan lancar, proses ya mulai berangkat ataupun nanti perpulangan ataupun yang lain-lainnya yang itu berhubungan dengan haji, maka ya segera dibantu. Karena yang namanya haji itu adalah tindak haji itu berarti ya kita pergi untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi tamunya Allah, begitu ya. Termasuk juga jihad. Kenapa jihad? Karena jihad itu juga menegakkan agama Allah. Jihad itu dalam rangka menegakkan agama Allah. Dan juga nikah. Kenapa nikah? Karena nikah itu juga untuk melestarikan makhluknya Allah, ya. Untuk melestarikan makhluknya Allah. Makanya sifat-sifat yang seperti ini itu dikategorikan sebagai sifat ilahiyah, ya, sifat ilahiyah. Jadi diagungkan. Famatama mongko ing dalem selagine langgeng. Famatama mongko ing dalem selagine langgeng sapa al mujahidu wong kang perang fi sabilillah ing dalem agamane Allah.
iku mujahidan wong kang perang bima kelawan barang aan tahu kang nulungi sapa sira ing al mujahid kang nulungi sapa sira ing al mujahid alaihi ing atase ma alaihi ing atase ma fa innaka mongkostuhune sira fa innaka mongkostuhune sira iku syarikuhu wong kang nyekutoni wong kang nyekutoni ing al mujahid fil ajri ing dalem ganjaran wa kadzalika lan mengkono lan iku mengkono i'anatul mujahid i'anatun nakihi utawi nulungi wong kang rabi i'anatun nakihi utawi nulungi wong kang rabi hatta innahu sehingga sak temene kelakuan iku lu wulida den lahirake lawulida nih, napa teng mriki? Iku lamun den lahirake lahu keduwenake sapa waladun anak wa kana lan hale ana sapa walad iku sholihan wong kang saleh fa inna monggo sak temene iku laka tetep kedue sira fi waladihi ing dalem anake wa fi aqibihi lan ing dalem keturunane nakih ajron utawi ganjaran wafiron kang sampurna tajiduhu kang bakal nemu sapa sira ing al ajru yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat indallahi ing dalem ngarsane Gusti Allah ya. Barang siapa yang menolong orang lain dan hal yang ditolong itu adalah hal kebaikan, maka yang menolong ini juga akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya dalam bentuk ya bantuan atau pertolongan tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika kita itu kok menolong kok dalam hal yang buruk, dalam hal kemaksiatan, maka juga kita akan mendapatkan dosa. Makanya ketika kita mau memberikan bantuan, mau memberikan pertolongan kepada orang lain yang memang butuh pertolongan kita, maka dilihat dulu apakah ini dalam hal urusan yang baik ataukah itu kemaksiatan. Kalau memang itu urusannya adalah kebaikan, urusannya adalah ya syariat, yang itu memang dianjurkan oleh agama, yang itu tidak berseberangan dengan ajaran-ajaran agama, maka tolonglah. Tetapi kalau itu dalam urusan kemaksiatan, urusan yang tidak baik, urusan yang tidak betul, maka jangan engkau memberikan pertolongan. Tulung aku jaluk tulung ya, tumbasno miski. Apa itu miski? Miras. Ya sebenarnya semacam itu, sejenis miras ya, jenisnya miras. Jadi yang seperti ini maksiat, tidak boleh. Jangan memberikan bantuan yang semacam ini. Aku wis butuh banget, aku wis nggak bisa apa-apa, ketagihan. Nah, misal mengkonsumsi obat tertentu, narkoba, tolong ambilkan ini ke si itu. Kalau seperti ini kita tahu bahwa ini adalah urusan yang salah, ini urusan maksiat, ini urusan tidak benar, maka ya jangan memberikan bantuan. Kalau urusannya adalah kemaksiatan. Jadi bantulah mereka yang memang benar membutuhkan uluran bantuan kita selama itu dalam hal kebaikan.
Tetapi kalau kita tahu bahwa itu suatu kemaksiatan, itu suatu kesalahan, maka jangan memberikan pertolongan kepada mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kalau bertolong menolong itu ya dalam hal kebaikan dan takwa, bukan dalam hal dosa ataupun permusuhan. Wal khamisu utawi kang kaping 5. Wal khamisu utawi kang kaping 5 wal arba'una lan 45. Iku al-qiyamu jumenengi bi hukukil iyali kelawan pira-pira hake pira-pira batih. Qala us ngendikan sapa an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dawuh ibda biman ta'ulu ibda ngawitono sira biman kelawan wong ta'ulu kang ngopeni sapa sira ing man ta'ulu kang ngopeni sapa sira ing man. Rawahu riwayatake hadal hadis sapa asy-syaikhani Imam Bukhari wa Muslim. Wa qala lan musdawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh kafa bil mar'i ithman il akhir. Kafa us nyukupi bil ma'rufi kelawan wong suci. Isman apane isman dosane an yudayya apa ayyudayya yen to niat-niatake sapa almar'u man ing wong yakutu kang paring pikuatan rawahu was ngriwayatake ing hadal hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud. Yang ke-45 adalah melaksanakan tanggung jawab. Al-qiyamu bi hukukil iyali, melaksanakan tanggung jawab atau memiliki tanggung jawab. Sebagaimana dalam sabdanya Rasulullah, ibda biman ta'ulu. Ya. Jadi ngawitono sira terhadap orang-orang yang memang menjadi tanggunganmu. Jadi harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang memang menjadi tanggung jawab kita. Contoh, dalam keluarga secara struktur ada ayah, ada ibu, ada anak, ada suami, ada istri, ada anak. Suami itu berperan sebagai kepala keluarga, ya, bapak itu sebagai kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah itu sebagai kepala keluarga. Maka sebagai bapak yang harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sebagai bapak harus menafkahi, memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Harus bertanggung jawab ngurusi keluarganya. Bagaimana supaya keluarganya ya kopen tercukupi semua kebutuhannya. Sebagai istri maka juga harus manut, harus berbakti kepada suaminya. Bagaimanapun juga selama suaminya itu berada dalam jalan yang benar, maka istri wajib untuk berbakti kepada suaminya. Istrinya itu punya jabatan tinggi, lalu kemudian suaminya orang biasa-biasa saja, lalu kemudian tidak ada rasa bakti, tidak ada rasa manut, tidak ada rasa menghormat kepada suaminya, itu salah. Jadi sebagai seorang istri harus tetap berbakti kepada suaminya, ya. Apapun itu kondisinya, selama suaminya itu berada pada jalan yang benar.
Lalu kemudian sebagai anak ya wajib manut kepada orang tuanya. Nah, kita semuanya punya orang tua, maka kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Apapun yang diperintahkan oleh orang tua wajib kita laksanakan, wajib kita lakukan selama perintah-perintah itu memang tidak mengandung unsur kemaksiatan. Jadi selama perintah-perintah itu adalah berujung pada kebaikan, berujung pada syariat agama, maka kita wajib untuk mengikuti, untuk menuruti semua apa yang telah diperintahkan oleh orang tua. Nah, itu sebagai wujud bakti kita kepada kedua orang tua. Dikatakan juga di sini akan mendapatkan dosa besar bagi seseorang yang menyia-nyiakan apa yang memang menjadi tanggung jawabnya. Kok sebagai kepala keluarga nggak memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, nggak mau ngurusi keluarganya, nggak mau ngopeni keluarganya, ya berarti itu dosa besar yang akan diperolehnya. Nah, jadi disampaikan dalam hadisnya Rasulullah seperti itu. Maka embanlah tanggung jawab itu sesuai dengan posisi kita. Jadi sebagai apa kita, ya itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita laksanakan. Nah, ngoten. Wasadisu utawi kang kaping 6 wal arbauna lan 40. Wasadisu utawi kang kaping 6 wal arbauna lan 40. Iku birrul walidaini. Birrul walidaini ngabekti ing wong tuwa loro. Ngabekti ing wong tuwa loro. Wa iya kalan rumeksa sira ing awak sira. Wa iya kalan rumeksa sira ing awak sira wa uqul walidaini lan ing wani-wani wong kalih wong tuwa loro. Wa uqul walidaini lan ing wani-wani marang wong tuwa loro. In adraktahuma lamun nemoni sapa sira atau menangi sira ing walidain atau wong tua loro. Wa qaddimalan dhisikno sira al umma ing ibu fil ihsani ing dalem awake bagus, agawe bagus ya, al ihsan melakukan kebagusan. Fil ihsani ing dalem agawe bagus alal abi ngerekake ing atase bapak. Alal abi ngerekake ing atase bapak. Ruwiyatin riwayatake anna rajulan setune wong lanang. Ruwiyatin riwayatake sapa anna rajulan setune wong lanang iku kala dawuh sapa rajul li Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dawuh man ing sinten abarru bagusi kula man ing sinten abarru bagusi kula. Ola wis dawuh sapa nabi lahu maring rajul ummaka bagusana sira ing ibu sira. Ummaka bagusana sira ing ibu sira. Summa mongko nuli kala dawuh sapa rajul lahu maring Kanjeng Nabi ing dawuh man ing sinten abarru bagusi kula. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ing dawuh ummaka bagusana sira ing ibu sira. Summa kala mongko nuli dawuh sapa mongko nuli matur sapa rajul lahu maring Kanjeng Nabi ing dawuh man ing sinten abarru bagusi kula. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ing dawuh ummaka bagusana sira ing ibu sira.
salasa marratin ing dalem telu pira-pira ambalan. Tsumma qala mongko nuli dawuh sapa rajul, mongko nuli ngucap sapa rajul fi rabi'ati ing dalem ambalan kang kaping 4. Wir rabi'ati ing dalem ambalan kang kaping 4 ing ngucap man abaru ing sinten abaru bagusi kula. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu maring rajul ummaka summa abaka. Ummaka ing bagusana sira ing ibu sira, summa nuli abaka ing bapak sira. Jadi ini adalah hadis Rasulullah. Ada sahabat yang bertanya, datang kepada Rasulullah menanyakan mengenai hal ini tentang birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Perbandingannya sebanyak itu. Ketika orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti, kepada siapa saya harus berbuat baik dalam hal urusan orang tua? Dijawab oleh Rasulullah, ummaka, kepada ibumu. Kemudian kepada siapa saya berbuat baik? Ummaka, masih kepada ibumu, sampai 3 kali. Dan yang keempat kali baru dijawab oleh Rasulullah, ummaka summa abaka, kepada ibumu lalu kemudian kepada bapakmu. Nah, jadi perbandingannya sebanyak 3:4 untuk kita harus berhormat terlebih kepada ibu kita. Kenapa ibu kita? Karena ibu kita itu susahnya sudah berlipat-lipat. Sebagai seorang ibu itu susahnya sudah berlipat-lipat ganda. Mulai dari proses hamil, mulai dari proses mengandung 9 bulan itu susahnya sudah nggak bisa diceritakan. Ketika orang itu hamil maka mengalami yang rasanya nggak enak-enak, ya, mengalami yang nggak enak-enak. Ya. Jadi kalau hamil itu 3 bulan pertama itu biasanya mau muntah-muntah dan seterusnya, nggak mau makan, bahkan pengennya makan tapi nggak bisa masuk, pengennya makan tapi nggak bisa masuk, semuanya terus kembali, semuanya balik dan seterusnya, pusing, mual dan seterusnya. Jadi banyak sekali kesusahan-kesusahan yang dialami oleh seorang ibu sejak dia mengandung sampai kemudian sudah melahirkan. Jadi mengandungnya saja sudah seperti itu. Itu masih di usia awal. Lalu nanti masuk di usia tengah, itu sudah terasa nggak enak semua, gampang keju-keju. Apalagi di usia yang sudah tua kandungannya, sudah nggak enak semuanya. Rasanya itu setiap saat itu panas, rasanya setiap saat itu sumuk terus, ya. Jadi kemana-mana dibawa dengan membawa beban yang bertambah berat berapa kilo itu ya. Nah, apa bisa diselehke? Kan tidak bisa, mau diselehke. Ya, jadi kemanapun dia pergi dia akan membawanya. Jadi semakin bertambah berat, semakin bertambah usia kandungannya, semakin bertambah berat yang dirasakannya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu wahnan ala wahnin, ya. Jadi berat dan semakin bertambah berat. Lalu kemudian ditambah ketika melahirkan juga demikian, taruhannya adalah nyawa. Ya, ketika melahirkan itu taruhannya nyawa. Bahkan ketika ada yang sudah mau lahir, sudah siap untuk melahirkan, sudah buka 10, ternyata balik lagi tidak bisa karena ternyata ini kandungan usus sehingga harus sesar dan seterusnya. Jadi itu sudah bertambah beratnya ini sudah dirasakan sejak awal sampai bahkan melahirkan. Nah, sudah semakin tambah susah lagi. Biasanya saya bisa dibawa kemana-mana lewat waktu mengandung. Kalau sudah lahiran apa bisa? Belum tentu bisa. Jadi kalau lahiran, kalau masih di kandungan masih bisa kita bawa kemana-mana meskipun dalam berat.
Tapi kalau sudah melahirkan ini sudah susah lagi. Ya, sudah semakin susah lagi. Kenapa? Ya, karena kita tidak bisa membawa sesuka hati seperti pada waktu mengandung kan. Ya, jadi kita harus memikirkan juga. Kita harus, ini kalau saya tinggal nanti bagaimana? Ini kalau nanti saya tidak bisa memberikan ASI nanti bagaimana? Jadi itu kita wajib untuk berbakti. Tetapi juga tidak berarti kemudian kita sama ayah itu tidak berbakti. Kita semuanya harus berbakti kepada kedua ayah yang memberikan nafkah, memberikan kecukupan, memberikan ini itu. Maka itu juga adalah peran ayah. Maka dari itu kedua-duanya itu wajib bagi kita untuk menghormati. Ya, tetapi kalau melihat dari perbandingannya, maka kita harus lebih mengutamakan lagi kepada sang ibu. Kepada sang ibu. Agak cepat mawon. Wasabiu utawi kang kaping 7. Wasabiu utawi kang kaping 7 wal arba'una lan 40 iku tarbiyatul auladi. Iku tarbiyatul auladi ngitik-ngitik ing pira-pira anak. Binafaqati kelawan nafaqah wa bita'limil adabi lan kelawan mulang tata krama. Wa bita'limil adabi lan kelawan mulang tata krama wa dini lan agama. Yang ke-47 adalah mendidik anak. Mendidik anak. Mendidik anak baik itu yang dalam hal nafaqah, ngopeni anak, ya, ngopeni anak, mendidik anak, ya. Tarbiyah itu ya ngopeni, ya, mendidik, ya. Dalam hal nafaqah, dalam hal pembelajaran atau ngulang, ngajarin anak akan adab, ngajari anak terhadap tata krama itu harus bagi orang tua. Juga dalam hal keagamaan, dalam hal urusan keagamaan. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis utawi dawuh mana hala walidun ila akhir. Mana hala ora maringi, mana hala ora maringi sapa walidun wong tuwa waladan ing anak. Afdhala ing barang kang luwih utama. Afdhala ing barang kang luwih utama min adabin tinimbang saking tata krama. Min adabin tinimbang saking tata krama hasan ingkang bagus. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis utawi dawuh la tukrihu lan aja maksa sira. Lan aja maksa sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira. Auladakum ing pira-pira anak sira ala akhlaqihim ing atase pira-pira budi pakerti sira. Ala akhlaqihim ing atase pira-pira budi pakerti sira. Fa innahum mongkostuhune al aulad wa innahum mongkostuhune al aulad iku khuliku den titehake sapa al aulad den titehake sapa al aulad fi zamanin ing dalem mangsa fi zamanin ing dalem mangsa. Ulang fa innahu mongkostuhune aulad iku khuliku den titahake sapa al aulad fi zamanin ing dalem mangsa ghairi zamanikum kang saliyane mangsane sira. Ghairi zamanikum kang saliyane mangsane sira. Yang ke-47 adalah kewajiban untuk ngopeni, memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan kepada anak. Hal yang pertama yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak itu adalah ngajarkan tata krama, ngajarkan adab. Semuanya sampean itu adalah calon orang tua. Nah, calon orang tua. Maka ketika nanti sudah menjadi orang tua, sudah menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, maka di sini kewajiban yang pertama yang harus dilakukan itu adalah ngajari anak. Mengajari apa? Mengajarkan tentang adab,
mengajarkan tentang tata krama, mengajarkan tentang akhlak, karena itu penting sekali. Jadi ngajarin anak itu akan akhlak yang baik. Bagaimana kalau misalnya sedang bertamu kepada orang lain, maka akhlaknya seperti apa? Ya harus uluk salam, ngasih salam, kemudian bersalaman, bersaliman, cium tangan dan seterusnya. Itu diajarkan kepada anak. Jadi akhlak atau adab atau tata krama itu yang harus diajarkan terlebih dahulu kepada anak. Di dalam hal-hal urusan keagamaan, akhlak ini yang harus pertama diajarkan. Jadi supaya anak itu memiliki akhlak, supaya anak itu mengerti adab, supaya anak itu kemana-mana juga membawa akhlak yang baik. Sampai nanti dia dewasa, dia akan tetap memiliki akhlak yang baik, karena memang sudah ditanamkan sejak kecil di dalam keluarga. Jadi orang pertama kali yang wajib untuk mendidik atau memberikan pendidikan kepada anak itu siapa? Orang tua, bukan guru, bukan ustadz, bukan kiai, bukan yang lain-lain. Jadi yang wajib mendidik anak itu adalah orang tua. Jadi pendidikan pertama kali itu di mana? Di dalam keluarga. Jadi pendidikan pertama kali itu tidak di sekolah. Pendidikan pertama kali itu ada di dalam keluarga. Siapa yang wajib mendidik? Ya orang tua. Yang wajib mendidik adalah orang tua. Ya, jadi kewajiban orang tua itu adalah mendidik anaknya. Maka kemudian kalau kemudian orang tua itu merasa tidak sanggup dengan semua hal yang harus diajarkan kepada anak, maka orang tua kemudian akhirnya minta bantuan kepada lembaga sekolah, kepada lembaga pondok, kepada lembaga-lembaga pendidikan yang lain untuk juga ikut membimbing anak-anaknya. Jadi jangan salah, yang wajib mendidik itu adalah orang tua. Ya, orang tua. Jadi pendidikan pertama kali itu ya di dalam keluarga itu sendiri. Adapun orang lain, sekolah dan seterusnya itu adalah pihak-pihak yang ikut membantu di dalam proses pendidikan anak. Termasuk kampus itu juga adalah pihak-pihak yang membantu di dalam proses pendidikan anak. Ya, jadi sampean dititipno sama orang tua, kuliah di kampus, kuliah di UIN 1, belajar di sana di sini, belajar di pondok di sana, di asrama, di mana-mana, itu adalah sebagai bentuk apa? Wujud dari karena orang tua itu sudah tidak mampu kalau semuanya itu dilakukan oleh orang tua, maka kemudian orang tua meminta bantuan kepada pihak-pihak lain untuk juga memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Ya, itu. Jadi kalau yang wajib pertama siapa? Tetap orang tua. Jadi orang tua akhirnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga, tolong supaya juga anak-anaknya mendapatkan pendidikan. Ngoten. Wasaminu utawi kang kaping 8 wal arba'una lan 40. 48. Iku silaturahimi nepung sanak. Iku silaturahimi nepung sanak. Kala wis ngendikan, kala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing dawuh la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. La yadkhulu ora bakal manjing. La yadkhulu ora bakal manjing al jannata ing dalem swarga. Al jannata ing dalem swarga. Qati'ur rahimin sapa apa qati'un rahim. Sapa qati'ur rahimin. Wong kang megot sanak. Rawahu ngriwayatake ing hadal hadis sapa Asy-Syaikhani. Ya, Asy-Syaikhani syekh loro yaitu Imam Bukhari wa Muslim. Wa qala lan wis ngendikan, wa qala lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi ing dawuh ya Abu Hurairah. Hei Abu Hurairah, sil nepung
nepungo sira. Sil nepungo sira rahimaka ing sanak sira. Sil nepungo sira rahimaka ing sanak sira ya tika mongko bakal teko ing sira. Ya tika mongko bakal teko ing sira apa arizqu rizki. Apa arizqu rizki min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib saking panggonan kang ora nyongko sapa sira. Dari cabang iman yang ke-48 itu adalah silaturahim. Ya, silaturahim. Apa itu silaturahmi atau silaturahim? Yaitu nepung sanak, menyambung tali persaudaraan. Nah, silaturahim itu yang menyambung tali persaudaraan. Silaturahim. Dikatakan di dalam hadisnya Rasulullah tidak akan masuk orang yang memutuskan tali kerabat atau tali silaturahim. Bagi yang memutuskan persaudaraan, memutuskan kekerabatan, memutuskan tali kekeluargaan, maka di sini dikatakan oleh Rasulullah tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan masuk surga. Hadisnya sahih, Syaikhan. Maka kemudian dalam hal ini janganlah sampai kita memutuskan tali persaudaraan. Jangan memutus tali kekeluargaan. Tali persaudaraan jangan pernah diputus. Ya, jangan pernah sudah ini dianggap bukan keluarga, dianggap bukan saudara, dianggap sudah bukan bagian dari dirinya. Ini namanya memutus tali persaudaraan. Nah, yang seperti ini itu tidak boleh. Bagi siapa yang memutus tali persaudaraan maka tidak ada surga baginya. Jadi seperti itu. Maka penting sekali untuk menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi. Kenapa dikatakan di sini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sil rahimaka yatika arzku min haitsu la yahtasib. Sambunglah silaturahmi, maka dengan engkau menyambung silaturahmi akan datang kepadamu rezeki yang tidak disangka-sangka arahnya. Jadi kalau kita mau menyambung tali silaturahmi, maka rezeki itu akan datang. Rezeki itu akan datang. Ya. Nih, misalnya sampeyan itu dolan silaturahim tujuannya. Silaturahim kepada keluarga, kepada sanak saudara, atau kepada temannya. Nah, silaturahim kepada temannya atau saudara yang jauh. Ketika sampean datang ke sana, ketika sampean datang bertamu kepada keluarga tersebut, kepada teman, maka di situ pastilah sampean mendapatkan rezeki. Percaya enggak ya? Nah, misal sampean kalau datang kepada seseorang yang itu memang mungkin masih kerabat, masih saudara, pasti sampean nanti akan disambut dengan baik. Yang pertama, itu sudah rezeki juga. Disambut dengan baik. Oh, Masya Allah, iya kabare Nduk, iya kabare ibumu, iya kabare bapakmu, iya kabare ndek kono, ndek kampung gimana? Nah, itu adalah sambutan yang hangat, itu sudah rezeki. Lalu kemudian dipinarakne, dimasukkan ke rumah, dipersilahkan untuk masuk. Pasti nanti juga akan dihidang-hidangkan minimal dengan air putih pasti akan keluar. Itu rezeki juga mboten? Nah, air putih dikasih minuman. Bagus, nanti ada tidak hanya air putih, teh yang keluar, kopi yang keluar, lagi jus yang keluar. Nah, enak ya. Nah, itu rezeki juga. Itu rezeki yang didapatkan bagi orang yang silaturahim. Belum nanti setelah itu sampean akan dipinarakne, ayo kesini dulu, tadi sudah mateng kok Bude, sudah masak, yuk maam dulu, sarapan dulu. Sampean dapat rezeki lagi, nopo? Maaman.
Selain minuman sama juga mendapatkan makanan gratis, gak usah tumbas, ya kan? Nah itu rezeki yang jelas-jelas kelihatan juga. Lalu kemudian nanti sampai suruh istirahat, sampai diajak bercengkrama. Lalu kemudian nanti ketika misalkan sampean pamit, itu sampean itu juga akan mungkin dikasih sesuatu, diparingi sangu, mana ya diparingi sangu. Terus gitu bahas bensin apa durung Dok? Sampun iki wau sampun tumbas bensin. Ya wis iki nggih tambah kok nek bensinnya nanti berkurang, iki nggih tambah tumbas malih atau buat besok nek nggih kuliah nek nggih tumbas bensin. Untuk sangu rezeki napa sanes niku? Rezeki itu rezeki yang jelas-jelas tampak, belum yang rezeki yang tidak tampak ya. Jadi sambunglah silaturahim, karena dengan menyambung silaturahim itu rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi seperti itu. Menyambung tali persaudaraan, jangan memutus tali persaudaraan. Pentingnya seperti itu. Lalu berikutnya watasi utawi kang kaping 9. Watasi utawi kang kaping 9 wal arbauna lan 40. Wal arbauna lan 40 iku arifku welas. Iku arifku welas bil abidi kelawan pira-pira kawula. Bil abidi kelawan pira-pira kawula. Sa'alahu takon ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa rajulun wong lanang siji ing takon atau ing matur kam a'fu anil khadim kam pinten a'fu ngapura kula anil khadim saking juruladi atau pembantu. Faqala mongko dawuh sapa nabi ing dawuh kulla yaumin sab'ina marrah setiap kulla yaumin ing dalem saben-saben dina. Artinya bagaimana? Ngapura sira ing khodim gitu ya. Ngapura sira ing khodim ing dalem saben-saben dina. Sab'ina ing 70 marrotan. Apane marrotan? Ambalane. Ngapura sira ing khodim setiap harinya itu sebanyak 70 kali. Rawahu was ngriwayatake ing hadzal hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa ta'atu sadati lan nurut pira-pira Gusti. Qala was dawuh sapa Rasulullah. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ing dawuh innal abda setuhune kawula iku idana soha tatkalane ngarepake bagus sapa abet li sayyidihi maring gustine abet wa ahsin mongko bagusake sapa abet wa ahsana lan bagusake al abet ibadata rabbihi ing nyembah pangerane abet falahu mongko iku tetep keduwe abet al ajru utawi ganjaran marrataini ing rong ambalan. Yang ke-49 adalah memiliki rasa belas kasih terhadap budak
terhadap budak atau terhadap orang yang membantu kita, memberikan belas kasih terhadap budak. Budak itu pada masa dulu, ya, pada masa dulu kata di Arab sana, kalau budak itu ya budak, hamba sahaya, tidak digaji, itu namanya budak. Ya. Kalau sekarang mungkin sudah jarang atau mungkin tidak ada nih. Semuanya yang bekerja di sana itu digaji. Ya, digaji. Nah, memberikan belas kasih terhadap seorang budak atau pembantu itu ya. Di sini ditanyakan oleh seorang sahabat, berapa kali saya memberikan maaf kepada seorang budak, seorang hamba sahaya. Dikatakan, dijawab oleh Rasulullah, setiap harinya sebanyak 70 kali. Setiap harinya sebanyak 70 kali. Jadi seorang hamba sahaya, seorang budak itu kan membantu semua pekerjaan, semua hal yang ada di dalam urusannya, yang ada di keluarganya, yang ada di rumah tangganya, yang ada dalam pekerjaannya. Itu semuanya dibantu oleh seorang hamba sahaya tersebut. Maka ketika seorang hamba sahaya atau seorang budak itu melakukan kesalahan, maka di sini bagi seorang tuannya, maka di situ harus memberikan maaf. Harus memberikan maaf dalam kesehariannya itu sebanyak 70 kali. Artinya pintu maaf itu harus dibuka lebar-lebar untuk para hamba sahaya, untuk para budak atau siapapun itu yang membantu kita. Ketika seseorang hamba sahaya atau seorang abid itu melakukan suatu kesalahan, yang kesalahan itu ya juga tidak disengaja, maka bagi kita harus memberikan pintu maaf selebar-lebarnya, karena al-abid itu sudah banyak sekali membantu semua yang menjadi urusan kita, semua menjadi pekerjaan kita, semua yang berhubungan dengan urusan kita itu sudah dibantu banyak oleh abid ini. Maka wajib bagi seorang tuannya, seorang sayyidnya itu untuk memberikan maaf yang sebesar-besarnya. Tidak boleh dengan kesalahan kecil lalu kemudian memaki-maki, lalu kemudian menghardik, dan apalagi sampai kemudian memberikan yang sudah keras begitu ya bentuknya, maka itu tidak boleh ya, itu tidak boleh. Maka di sini harus membuka pintu seluas-luasnya untuk para abid. Kita kan tidak tahu apakah nanti dalam kehidupan kita itu kita akan menjadi seorang bos. Kita kan tidak tahu apakah kita nanti akan menjadi seorang karyawan, seorang pegawai biasa, karyawan yang rendah jabatannya, atau karyawan yang tengah, atau karyawan yang tinggi jabatannya. Kita kan tidak tahu, ataukah nanti menjadi bos, atau kita menjadi seorang pembantu yang berada di urutan paling bawah. Kita tidak tahu, karena itu adalah takdir Allah. Wajib berusaha, wajib berikhtiar, wajib mencari ilmu untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya supaya nanti terangkat derajat kita. Tetapi kalau sudah urusannya nanti saya jadi apa, itu kan urusan takdirnya Allah ya, takdirnya Allah. Apapun itu nanti takdirnya, itu wajib kita terima, kan begitu. Maka kemudian ketika menghadapi yang seperti ini, ketika kita itu menjadi seorang direktur, menjadi seorang bos, menjadi seorang juragan, maka kita harus punya belas kasih kepada bawahan, harus memiliki belas kasih kepada bawahan. Jangan semena-mena ketika menjadi posisi yang tertinggi kemudian semena-mena terhadap bawahan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah, tidak boleh. Karena bawahan itu mau tidak mau pasti akan memberikan pelayanan, mengerjakan tugasnya itu sesuai dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Maka selama itu melakukan hal yang demikian, tidak boleh kita itu semena-mena terhadap bawahan, terhadap karyawan, terhadap abid-abid kita. Jadi seperti itu. Wal khamsuna
Wal khamsunalan kang kaping 50. Wal khamsunalan kaping 50 iku al qiyamu bil imraati. Iku al qiyamu bil imrati. Ma'al adli. Jumenengi kepemimpinan sartane adil. Jumenengi kepemimpinan sartane adil. Ai tegese ing kunta lamun ana sira. Ing kunta lamun ana sira iku walian. Iku walian wong kang nguasani. Iku walian wong kang nguasani faqdi mongko mutusana sira. Faqdi mongko mutusana sira bil haqqi kelawan perkara kang bener. Bainan nasi ing dalam antarane menungso. Wala tatabi' lan aja manut sira. Wala tatabi' lan aja manut sira al hawa ing kademenane nafsu. Fayudillaka mongko sebabe nyasarake apa al hawa ing sira. Fayudillaka mongko sebabe nyasarake apa al hawa ing sira an sabilillahi saking agamane Allah. Wa huwa utawi asabil iku ma barang syara'ahu kang wus nyariatake ing ma sapa Allahu Gusti Allah li ibadihi maring kawulane Allah fi kutubihi ing dalem pira-pira kitabe Allah wa ala alsinati rusulihi lan ing atase pira-pira lisane pira-pira rasule Allah atau utusane Allah. Fa innaka mongko setuhune sira iku mas'ulun bakal den takoni sapa sira minallahi saking Gusti Allah andalika saking mengkono-mengkono al-madhkur wa aqalulan utawi luweh kidike wa aqalul wilayati lan utawi luweh kidike pira-pira kekuasaan iku wilayatuka kekuasaan sira ala nafsika ing atase awak dhewe sira wa jawarihika lan pira-pira anggota sira wa aqim mongko jumenengono sira fiha ing dalem wilayat hududallahi ing pira-pira batese Allah fa innaka mongko setuhune sira iku naibullahi dadi gantine Allah ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah fi nafsika ing dalam awak dhewe sira fama mongko nuli tetep ing atase nafsika atau sak dukure nafsika. Yang keempat yang ke-50 ya khamsun. Yang ke-50 min cabangi iman adalah al-qiyamu bil imrati ma'al adli. Apa ini? Apa maksudnya? Ya. Jadi melakukan atau melaksanakan tugas kepemimpinan dengan adil. Memimpin dengan adil. Ketika menjadi seorang pemimpin, maka harus bersikap adil. dengan siapapun yang menjadi rakyatnya.
siapapun yang menjadi bawahannya dalam wilayah kekuasaannya. Ketika menjadi seorang pemimpin harus bersikap adil, tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh pilih-pilih. Karena ini teman saya, maka dia kesalahannya akan saya tutup-tutupi. Karena dia adalah kerabat dekat saya, maka dia akan saya ringankan hukumannya. Karena dia adalah saudara saya, maka dia akan saya bebaskan dari apa yang mengancamnya. Ini tidak boleh. Siapapun dia, siapapun, baik itu dari unsur keluarga, baik itu dari unsur teman, baik itu dari unsur lainnya atau rakyat biasa, maka semuanya harus diperlakukan sama. Semuanya harus diperlakukan sama, tidak boleh pilih-pilih. Ketika di sini memutuskan suatu hukum, memutuskan suatu perkara, mengambil suatu keputusan, maka di sini harus didasarkan pada aturan. Jadi mengambil sebuah keputusan itu tidak boleh berdasarkan keinginan, tidak boleh berdasarkan keinginan, tetapi harus berdasarkan pada aturan. Nek berdasarkan keinginan itu berdasarkan keinginannya pemimpin tersebut, berarti dia sakarepe sendiri, dia sekehendak hatinya mau memutuskan apa, ini tidak boleh. Dia menuruti hawa nafsunya, itu tidak boleh. Jadi karena dia kenal dengan orang tersebut, akhirnya diringankanlah hukumnya, itu tidak boleh. Karena dia adalah masih menjadi sanak familinya, maka kemudian dibebaskanlah dia, mestinya dia mendapatkan hukuman, itu tidak boleh. Maka jangan pilih-pilih ketika menjadi seorang pemimpin, harus melakukan keadilan, harus menegakkan keadilan. Nah, kenapa? Karena nanti dalam di akhir, ketika pada hari kiamat, maka itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka menjadi seorang pemimpin itu tidak gampang. Menjadi seorang pemimpin itu tugas berat. Menjadi seorang pemimpin itu harus bisa adil dengan semuanya. Tidak boleh karena ini, karena itu, lalu melakukan ini, melakukan itu. Nah, itu namanya karena keinginan, tidak berdasarkan aturan. Ya, jadi menegakkan keputusan, mengambil suatu hukuman, mengambil suatu keputusan itu harus didasarkan pada aturan, bukan pada keinginan. Lanjut. Harus katam ya nih. Insya Allah katam ya. Rada ngebut titik lah. Wah, insya Allah kita lanjutkan benjing. Monggo kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin min awali muqta'im ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karam ya arhamar rahim ya arhamar rahim ya arhamar rahim farja'al muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli